ini sebenarnya peranan Indonesia untuk memberi satu kesan signifikan kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabar sahabat-sahabat di luar sana? Semoga berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki sentiasa dan juga dipanjangkan umur. Selamat kembali bertandang ke channel ini guys. Pada hari ini kita bercerita lagi mengenai berkaitan dengan mesyuarat G20 yang diadakan di Indonesia, yang mana Pak Jokowi menjemput Putin untuk hadir bersama dalam mesyuarat ini, tetapi diboikot pula oleh negara Amerika ataupun negara Ukraina, cuba memboikot Rusia supaya tidak hadir. Walhal Pak Jokowi telah pun menjemput Pak Putin untuk hadir bersama secara rasminya. Jadi apa cerita di video react pada kali ini? Oke, mari kita baca guys, apa tajuknya. Ini didapati daripada channel Bagi-Bagi. Sekali lagi guys, jangan lupa kepada sesiapa yang berjumpa dengan channel ini untuk subscribe supaya kita sokong dan dukung channel ini, dimana channel ini sekarang mempunyai subscriber sebanyak 685.000. Jadi insyaallah guys, apa tajuknya? Jom kita baca tajuknya guys. Walau di bawah tekanan Indonesia, netral di G20, undang Rusia, kesempatan Indonesia di mata dunia. Wow, nampak besar tajuknya ini untuk diulas. Jadi insyaallah sama-sama kita ulas guys selepas ini. Jom kita tonton sama-sama. Kenetralan Indonesia membuat Paman Putin ingin hadir, walaupun Indonesia mendapat tekanan dari Barat. Ini sahabat Bagi-Bagi, Indonesia adalah negara non-blok sejak negara ini didirikan. Bahkan sampai saat ini tidak ada tekanan apapun dalam hal pertahanan. Oke guys, Indonesia ini negara yang non-blok guys. Dia netral, menyeimbangkan keadaan negara-negara luar. Seperti Singapura, Malaysia, Australia, dan Selandia Baru dalam wadah FPDA. Oh, Malaysia pun ada ya. Bahkan, walau kita diembargo senjata oleh Barat, kita tetap tidak menyatakan diri berpihak ke Rusia atau China. Yes. Disinilah jati diri kita. Inilah pendirian Pak Jokowi sebenarnya. Sahabat Bagi-Bagi, Indonesia akan dituntut lagi jati dirinya sebagai negara non-blok yang netral di bawah tekanan Barat pada forum G20 nanti. Ya, betul. Amerika Serikat dan negara-negara sekutu memberikan sikap tegasnya bila Rusia yang dianggap Barat sebagai penjahat perang dilarang, bahkan diboikot dari hadirnya G20 nanti di Bali. Tetapi Paman Putin yang notabene presiden paling fenomenal di abad ini malah berani hadir karena ini ada di Indonesia yang memiliki hubungan baik kepadanya. Walau macam mana dia hadapi tekanan pun Rusia nih, dia tetap hadir. Ini yang bagusnya, ini yang ngamlah dengan Pak Jokowi, berani sama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita simak perkataan Opa Kim Jong Un berikut ini dengan penuh hikmah. Ini yang Presiden 우리 당이 부러운 영광 넘친 75년사를 갈피갈피 돌이켜보는 이 시각. Apa dia bilang ini guys? Oh, ini dia suruh subscribe-nya channel Bagi-Bagi nih. Yang bercakap nih tadi apa nih, Korea punya yang kira brutal juga ini ya. 오늘 이 자리에 서면 무슨 말부터 할까? Ini 수 없는 것들입니다. brutal nih guys. Aduh. Dan seperti pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Rusia harus dikeluarkan dari kelompok ekonomi 20 negara atau G20 karena invasinya ke Ukraina. Ini dilontarkan oleh Biden pasca Presiden Rusia Vladimir Putin dikabarkan ingin menghadiri KTT G20 di Bali, Indonesia yang tahun ini memimpin forum tersebut. Seperti yang dikutip oleh Reuters, ketika ditanya apakah Rusia harus dikeluarkan dari grup tersebut,
Biden mengatakan, jawaban saya sebagai Presiden Amerika adalah ya. Sahabat bagi-bagi, dia mau singkir Biden Rusia juga nih. mengatakan, jika negara-negara seperti Indonesia dan lainnya tidak setuju dengan dikeluarkannya Rusia, maka dalam pandangan Biden, Ukraina juga harus diizinkan untuk menghadiri pertemuan G20 tersebut. Walaupun Ukraina bukan bagian dari G20. Apa pasal Analogi yang ini mungkin agar kedua negara tersebut bisa beradu opini di depan forum tersebut. ini yang dia mau kasih masuk juga Ukraina masuk pergi mesyuarat G20. Ukraina nih guys, mana ada dalam negara-negara G20. Rusia itu ada. Wajiblah Rusia ini dijemput. Aduh, Amerika ini buat kacau. Sebelumnya, pada hari yang sama, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengatakan bahwa membiarkan Presiden Putin duduk satu meja dengan pemimpin dunia lain adalah satu langkah yang terlalu jauh. Mantan Perdana Menteri Australia pun Inggris sama David juga Cameron juga menyerukan kepada Mata-mata pemimpin negara-negara mereka juga barat ini, Australia untuk memboikot KTT G20 seandainya Presiden Putin hadir. Ini sungguh terlalu. Oh, Amerika Serikat dan sekutu Adakah baratnya sampai diboikot? dikabarkan sedang menimbang apakah Rusia tetap bisa berada dalam kelompok 20 negara terkemuka itu setelah invasinya ke Ukraina. mana Rusia Biden boleh juga mengatakan nggak hadir. Amerika Dia Serikat negara G20, berargumen Pak. dengan adanya serbuan ke Ukraina, maka lembaga-lembaga internasional tidak bisa bertindak sebagaimana biasanya. Sahabat bagi-bagi, tetapi setiap upaya untuk mengeluarkan Rusia kemungkinan akan diveto oleh semua anggota lain dalam kelompok tersebut. Dan ini justru beresiko membuat beberapa negara tidak mau mengikuti rangkaian pertemuan G20 ini. Tetapi, dengan prinsipnya pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa Indonesia sebagai ketua G20 tahun ini tidak memihak, walaupun seruan agar Presiden Rusia Vladimir Putin tidak diundang dan agar Rusia dikeluarkan dari forum itu menyusul invasinya ke Ukraina. Nah ini guys, Namun, dalam jumpa pers pada hari Kamis, ini yang kita setuju. Peranan Jokowi ini, dia sebenarnya dia tidak menyebelai mana-mana pihak. Dan dia jemput Rusia atas dasar Rusia masuk dalam negara G20. Dan juga perbincangan dalam G20 ini bukan berkaitan dengan peperangan, pertahanan, tetapi dia berkaitan dengan ekonomi. Ini guys yang Putin hadir sebagai menyuarakan hasrat untuk perbincangan ekonomi, bukan ketenteraan pun. Pak Jokowi ini kita salut dia sebab dia neutral guys, dia neutral, dia seimbang, dia tidak cuba menyebelai mana-mana pihak, dia di tengah-tengah. Tuh, oke, kita sambung guys. 24 Maret kemarin, Indonesia sekali lagi menegaskan sikap Nah netralnya. kan betul. Staf khusus Menlu Sikap bidang netralnya. penguatan program-program prioritas Kemenlu dan CEO Sherpa G20 Indonesia Dian Triansah Jani mengatakan, sebagai presidensi dan sesuai dengan sikap presidensi-presidensi yang sebelumnya adalah tetap mengundang semua anggota G20. Betul, semua diundang. Dan ditambahkan, Indonesia dalam mengetuai berbagai konferensi suatu forum dan organisasi selalu berpegang pada aturan yang berlaku betul. dan tidak terkecuali di G20 ini. Oleh karena itu, memang Pak kewajiban Putin ini dia ikut protokol, dia ikut protokol SOP yang sedia ada dalam mesyuarat G20. Apa pula ini Amerika mau pertikai ini? Presiden G20 untuk mengundang semua anggotanya. KTT 20 juga akan memusatkan pada pemulihan ekonomi global yang menjadi prioritas ini penduduk yang dunia saat utamanya. ini. Perbincangan orang pasal ekonomi. Sahabat bagi-bagi, penegasan ini dikeluarkan sesudah muncul konfirmasi bahwa Rusia telah menerima undangan dari Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali pada November mendatang. Dan Presiden Vladimir Putin ingin menghadirinya, sebagaimana diungkap Duta Besar Rusia di Jakarta. Sikap pemerintah Republik Indonesia sejalan dengan pandangan para politikus di Indonesia, di antaranya Dev Laksono. Menurut anggota DPR Komisi 1 yang antara lain membidangi urusan luar negeri itu, sudah selayaknya Indonesia tidak menyentuh konflik Rusia dan Ukraina dalam G20 ini. Pasalnya, G20 dibentuk untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan. Sejarah G20 dibentuk untuk ekonomi, bukan untuk
pasal ketenteraan. Kalau mau cerita pasal perang, ketenteraan apa semua pertahanan ini, bukan di G20 ini tempatnya, di mesyuarat lain, di NATO guys, di PBB. Kalau ini G20 untuk ekonomi sahaja. Kesejahteraan rakyat, mempermudah akses ke permodalan, atau juga meningkatkan kemampuan bisnis masyarakat secara global. Permasalahan Ukraina dengan Rusia adalah konflik yang berawal dari kebijakan luar negeri sejumlah negara barat yang dianggap bertentangan ataupun membahayakan permasalahan dalam negeri Rusia. Oleh karena itu, fokus G20 jangan dibawa ke arah sana. Betul. Walaupun apa yang terjadi di sana dianggap suatu pelanggaran kedaulatan negara. Itu seharusnya diselesaikan di forum-forum yang ada, bukan di G20. Gitu. Sahabat bagi-bagi, China sebagai salah satu anggota G20 juga mendukung Rusia untuk hadir dalam forum tersebut. Ini yang karena bagus, Rusia China ini termasuk anggota yang sangat penting. Apa maksud China mengatakan seperti itu? Ngam, bergabunglah China, Rusia sama ini. You can control what the Indonesia future ini. holds, but you can Baru take lah, control Ngam. of your investments with principle. Kasih Duta tahu Besar pentingnya Rusia mereka. untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva, dalam konversi pers di Jakarta pada hari Rabu kemarin, 23 Maret 2022, mengungkapkan keinginan Putin untuk menghadiri KTT G20 di Bali. Itu akan tergantung pada banyak, termasuk situasi COVID yang semakin baik. Beliau juga mengatakan bahwa sejauh ini niatnya adalah Presiden Putin ingin hadir. Nah, Ditanya tentang isu Rusia dapat dikeluarkan dari G20 akibat invasi ke Ukraina, Vorobieva mengatakan itu adalah forum untuk membahas masalah ekonomi dan bukan krisis seperti Ukraina. untuk ekonomi. Tentu saja pengusiran Rusia dari forum semacam ini akan tidak membantu mengatasi masalah-masalah ekonomi, tapi sebaliknya, tanpa Rusia akan sulit untuk melakukannya. Vorobieva mendesak Indonesia mesti yang ada tahun dalam ini G20. memimpin G20 untuk tidak terombang-ambing oleh tekanan dari negara-negara barat. Vorobieva juga mengatakan, kami sangat berharap pemerintah Indonesia tidak menyerah pada tekanan mengerikan yang tidak hanya diterapkan pada Indonesia, tetapi begitu banyak negara lain di dunia oleh barat. Jangan kita Di tunduk sisi pada lain, negara Duta Besar luar yang Ukraina lain. untuk Indonesia, Vasil Hamianin, menyerukan penolakan atas rencana kedatangan Putin ke KTT G20 di Bali akhir tahun ini. Menurutnya, kehadiran Putin di forum-forum internasional merupakan penghinaan atas demokrasi, martabat manusia, dan supremasi hukum. Oh, itu Pak. Boykot Pandangan Rusia dan lain. Putin dalam semua kemungkinan pertemuan, platform internasional, konferensi tingkat tinggi, ini akan menjadi langkah yang nyata untuk mengakhiri situasi di Ukraina. Katanya, Katanya begitu. sahabat bagi-bagi, dalam hal mengatasnamakan demokrasi, Barat sepertinya punya standar gandanya sendiri, di mana satu tangan mereka menulis kebebasan, satunya lagi adalah penekanan. Indonesia adalah negara non-blok, prinsip Indonesia adalah netral. Tetapi Barat mencoba menekan Indonesia dari cover demokrasinya untuk meminta Indonesia memboikot Rusia, yang mana itu adalah hak Indonesia dan hak setiap anggota menghadiri acara tersebut untuk membahas ekonomi global, bukan peperangan atau pertahanan seperti NATO dan forum FDA. Ini G20 yang urusannya dengan ekonomi, bukan ngurusi perang yang terjadi saat ini. Dan Indonesia juga sudah menyatakan sikap tegasnya menolak peperangan karena kemanusiaan di atas segalanya. Dan satu hal yang pasti, karena sikap netral ini, presiden paling sibuk abad ini, yaitu Paman Putin, akhirnya menyatakan diri hadir di G20. Padahal Putin sadar, pasti hanya akan mendapat kecaman dalam forum tersebut. Sebenarnya guys, disinilah peranan Pak Jokowi ini guys. Dia betul-betul walaupun ditekan oleh negara Amerika, ditekan negara luar supaya tidak membenarkan Putin ini datang disebabkan perang di antara Rusia dan Ukraina. Tetapi apa yang bagusnya dia ini, dia punya pendirian yang tegas dan mengikut SOP protokol yang ada kan, peraturan yang ada, bahwa Rusia itu masuk dalam G20 Pak. Jadi dia kena hormat dan menjemput untuk perbincangan ekonomi, bukan perbincangan lain-lain. Bagus Pak Jokowi ini. Indonesia adalah negara paling bersahabat di dunia. Dan di sini kita harus bersikap adil, bahwa pernyataan sikap pemerintah yang tidak mau diintervensi pihak manapun
patut kita puji dan acungi jempol. Semoga dalam G20 ini Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk mendamaikan dua raksasa yang terjadi dan menjadi negara yang ikut bermain cantik di mata dunia, dan mundurlah Perang Dunia Ketiga di tangan Indonesia. Semoga pemimpin kita menyadari bahwa ada ribuan peluang yang bisa diambil untuk menoreh nama Indonesia dalam forum ini. Dan untuk kalian para pasukan NATO, saya instruksikan, kencangkan sabuk kalian, karena sebentar lagi akan ada hajatan G20. Datanglah kalian, walau tanpa undangan, karena di sana dipastikan enak nasi bungkusnya. Terima kasih, admin pamit undur diri. NATO. Mantap. Oke guys, selesai kita menonton guys. Jadi kesimpulannya apa yang kita mau ulas di sini, bahwa disinilah peluang Indonesia ataupun peluang Pak Jokowi untuk menonjolkan bahwa Indonesia ini sebuah negara yang netral, yang tidak memihak kepada mana pihak guys. Dia menjemput Rusia atas sebab Rusia ini berada di dalam lingkungan G20, dan negara-negara itu wajib hadir sebenarnya, semua negara, bukan saja negara yang Rusia dijemput. Padahal semua negara di dalam itu pun sebenarnya wajib hadir. Jadi apa pula perkaitannya Amerika coba menghalang Rusia ini untuk tidak ada di dalam mesyuarat G20, sedangkan G20 ini ditubuhkan untuk membincangkan berkaitan ekonomi, bukannya pasal peperangan, pasal pertahanan. Dan kalau ini membincangkan pasal itu, dia di medium-medium yang lain seperti di mesyuarat NATO, PBB dan sebagainya. Ini G20 hanya untuk membincangkan pasal ekonomi. Jadi Pak Jokowi ini sebenarnya dia walaupun ditekan oleh Amerika, tapi dia tidaklah sampai ingin memberontak menyatakan bahwa Indonesia ini anti Amerika. Sebenarnya Pak Jokowi ini coba berhati-hati dalam setiap tindak tanduk yang dia buat, supaya dia ibarat menarik rambut di dalam tepung tidak berselera, rambut itu tidak putus. Nah, jadi itulah ibaratnya Pak Jokowi ini. Cukup berhati-hati, sebab apa yang saya tahu, Pak Jokowi ini seorang yang cintakan kedamaian, dan juga Pak Jokowi ini dia inginkan memberhentikan peperangan. Walaupun ada perang besar yang akan datang, mungkinlah Perang Dunia Ketiga, tapi Pak Jokowi lah yang akan memberhentikan perang ini. Seolah-olah begitu situasi Pak Jokowi ini dan dia punya pendirian ini. Itu sebenarnya yang kita respect dengan Pak Jokowi, dan kita respect juga dengan semua rakyat Indonesia sebenarnya yang tidak pernah sanksi bersama Rusia selama bertahun-tahun, sejak dari zaman Soekarno sampai sekarang. Rusia dan Indonesia begini guys, seperti adik-beradik. Jadi Ukraina pun coba diselamatkan juga oleh Indonesia ini supaya dia kembalilah kepada Rusia menjadi sahabat baik. Tetapi apa boleh buat, Amerika masih menekan Ukraina untuk menjatuhkan Rusia. Ini sebenarnya peranan Indonesia untuk memberi satu kesan signifikan kepada dunia. Apabila mereka dapat mengatasi segala permasalahan, tekanan dan sebagainya, tidak menyebelai mana pihak, coba pendirian yang tegas, tetapi dalam bentuk yang berhikmah. Nah, ini yang perlu ditonjolkan oleh Indonesia dan Pak Jokowi. Apa pula pandangan kalian guys? Apa pandangan kalian? Sekiranya kalian ada pandangan yang tersendiri, boleh komen-komen di bawah guys. Insya Allah kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam seduluran, Malaysia Indonesia sentiasa bersaudara. Assalamualaikum, bye-bye.